Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi gender violence dengan mata kuliah Kesehatan Perempuan atau KESPER dengan dosen pengampu Mem Hana Saragi SST MKes. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Friskila Silin Ebadi Kompakina Tepu dengan NIM P07524123019 dari D3 Kebidanan tingkat 2A. Diskriminasi gender. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda akibat pelekatan sifat-sifat gender tersebut. Timbul masalah ketidakadilan atau diskriminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diskriminasi gender adalah perbedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berupa pelecehan atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, diskriminasi berdasarkan identitas gender, dan diskriminasi berdasarkan ekspresi gender. Violence artinya tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminim dan laki-laki dianggap maskulin. Karakter ini kemudian mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani, dan sebagainya. Sebaliknya, perempuan dianggap lembut, lemah, penurut, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun, ternyata pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah. Itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan. Berikut contoh-contoh kekerasan yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Bisa kita lihat. Contohnya yaitu, yang pertama kekerasan fisik maupun fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga. Yang kedua, pemukulan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Yang ketiga, pelecehan seksual. Yang keempat, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai peran seperti kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Sistem patriarki ini bekerja di tiga kekuatan, yaitu politik, ekonomi, dan simbolik budaya agama. Nilai-nilai patriarki yang terus direproduksi inilah yang membuat diskriminasi berbasis gender terus terjadi. Selanjutnya yaitu ketimpangan relasi kuasa, yang memaksakan kehendak kepada orang yang tidak berdaya, memaksa seseorang melakukan sesuatu yang mereka tidak mau tanpa persetujuan, perasaan kepemilikan atas individu atau individu dan individu. Keadilan gender. Istilah keadilan gender dikembangkan atas kekhawatiran bahwa istilah kesetaraan gender tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan gambaran yang cukup kuat atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi beragam ketidakadilan berbasis gender yang terus-menerus berlangsung, yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita. Penanganan diskriminasi violence atau kekerasan. Yang pertama, pendampingan, yaitu konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Yang kedua, perlindungan, yaitu jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, dan korban atau saksi bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian. Yang ketiga, pengenaan sanksi administrasi, yaitu dalam konteks ringan, sedang, ataupun berat, dan tidak mengesampingkan peraturan lain. Yang keempat, pemulihan terhadap korban, yaitu melibatkan psikolog, tenaga medis, dan pemuka agama, serta memberikan organisasi pendamping korban, dan tidak mengurangi hak pembelajaran dan atau kepegawaian. Pemerintah dapat mendorong pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebagai jalan keluar menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Lalu, mengapa negara harus hadir melindungi perempuan? Yaitu karena laki-laki dan perempuan sebagai warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Lalu, hak setiap warga negara bebas dari kekerasan dan diskriminasi harus dipenuhi.
Menurut pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Sekian penjelasan saya mengenai diskriminasi gender violence. Terima kasih.